Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita mohon perlindungan agar kita selalu diberikan kekuatan dan ditunjuki jalan yang benar dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan untuk bekal kita hidup di dunia. Dan juga semudah-mudahan kita selamat pula di akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, pada video seni pertunjukan pada kali ini kita sudah masuk yang melanjutkan penelitian kita, video kita yang terdahulu berkaitan dengan daya cipta kita. Nah, kalau kita bisa bagi seni pertunjukan itu dari segi jumlah, ada yang seni pertunjukan itu hanya dilakukan oleh satu orang. Kemudian ada yang lebih dari satu orang. Bisa jadi kolosal. Kalau kita lihat misalnya tari saman, misalnya berkaitan juga dengan tari kecak di Bali, itu kolosal. Sementara kalau kita bicara pertunjukan yang individu, kita lihat itu stand up comedy. Kita juga bisa melihat pantomim dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan situasi sekarang di media sosial, kalau kita cermati bahwa kita yang dikatakan sebagai seorang kreator, kita dipaksakan membuat konten dan status kita itu sebagai konten kreator. Artinya kreativitas kita yang kita wujudkan dalam bentuk konten. Nah, kita cermati pertama konten-konten yang ada yang berkaitan, tentu yang berkaitan dengan gerak tubuh. Nah, apa itu yang berkaitan dengan olah tubuh? Yaitu berkaitan dengan tari, baik mulai dari tari tradisional maupun tari kontemporer. Bahkan sekarang kalau kita lihat konten-konten yang viral sekarang ini menciptakan gerakan-gerakan tari yang dinamis. Nah, kita telusuri dulu masalah tari ini. Tari ini pure dituntut keluasan gerak. Ada yang tari tunggal, ada yang tari ramai seperti yang saya katakan tadi. Tari tunggal itu artinya keunggulan seseorang penari, seperti kita bisa melihat dosen IKJ Institut Yogyakarta, Didi Tewo, yang menggunakan topeng, tari topeng. Itu keluasan dia menggunakan dua wajah yang menggunakan topeng. Yang dilihat orang adalah kelenturan karakternya, gestur tubuhnya yang indah, yang estetis. Bahkan kalau boleh kita katakan, keluasannya ketika dia menggerakkan tubuhnya dibandingkan wanita yang normal lebih luas ketika dia menari. Ini satu contoh yang dapat kita pedomani. Kedua, tari yang bersama-sama bukan hanya keluasan tapi keserentakan gerak. Kita lihat tari-tari dari Afrika. Kita lihat tari-tari yang berkaitan dengan lagu-lagu India, background lagu India. Di sana kita tidak melihat adanya keluasan, tapi keserentakan. Sama juga dengan kita melihat tari-tari tradisional yang dilakukan seperti tari saman tadi. Unsur keluasan itu boleh dikatakan
tidak terlalu menonjol, tapi keserentakan gerak, dinamika geraknya. Nah, berbeda kalau kita melihat satu orang yang bergerak dengan ramai gerakannya. Itu fenomenal sekali. Oleh karena itu, kita perlu cermati di samping dinamika gerak, yaitu keserentakan gerak dan kebersamaan. Kalau kita bicara tentang kolosal. Nah, itu yang terjadi dalam konten-konten di TikTok, di YouTube, bahkan di snack video atau di aplikasi lainnya yang ditampilkan oleh orang tentang gerak berkaitan dengan tari gerak dinamis. Dan kemudian unsur lainnya itu yang berkaitan dengan pola gerak, terpola, geraknya itu terpola. Dan biasanya pola gerak itu hentakan-hentakannya itu disesuaikan dengan hentakan-hentakan nada dari musik yang mengiring. Nah, sekarang lagi viral misalnya bagaimana orang menciptakan gerak berkaitan dengan lagu Po Ambai-Ambai yang dinyanyikan oleh grup band Malaysia. Lagu ini sebetulnya diluncurkan pada tahun 2019. Tapi viralnya di Indonesia sampai saat ini ketika orang memvideokan si Rere sebagai pawang hujan di Lombok. Nah, itu kalau kita cermati beragam cara gerak, beragam gerak yang diciptakan oleh orang. Nah, disinilah perlu kepiawaian kita sebagai content creator menciptakan gerak. Dan jangan sampai kita menciptakan gerak yang sudah ada, yang sudah dipakai oleh orang. Berarti kita ini sebagai pengekor. Tapi gunakanlah gerak-gerakan yang pure baru. Nah, saudara-saudara sekalian, dari seni gerak, baik itu di teater maupun di seni tari, ada namanya staccato. Gerak patah-patah. Dinamika ini muncul dalam sebuah pertunjukan dikaitkan dengan hentakan-hentakan yang ada dalam musik. Dan ini tentu mengundang perhatian orang. Dan hentakan-hentakan itu yang dinamis disesuaikan dengan tempatannya membuat perhatian orang terhadap sebuah karya sastra. Nah, kalau kita berbicara tentang dunia kreativitas, bahwa kreativitas itu bebas, tapi tentu bebas dalam arti kata bebas bertanggung jawab. Saya selalu mengingatkan kepada Anda sebagai calon pendidik, kita harus punya filter dalam diri kita. Apakah ciptaan kita itu punya nilai edukatif, bukan hanya sekedar mementingkan tontonan yang bisa memenuhi kebutuhan orang. Sebaiknya sebuah karya cipta itu bukan hanya sekedar sebagai tontonan, tapi juga sekaligus sebagai tuntunan, dapat ditiru. Karena dunia media sosial sekarang ini dapat dilihat oleh siapa saja tanpa ada pandang bulu, dari mulai yang berpendidikan sampai yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu, sebagai orang yang mengisi konten-konten yang ada dalam media sosial, kita perlu menanamkan sifat-sifat edukatif. Nah, ini pesan saya kepada Anda semua. Dan bagaimana caranya? Kita dapat melakukan suatu bentuk kreativitas itu seperti yang saya katakan pada video terdahulu. Pada negara-negara maju, kita cermati dulu seperti langkahnya. Kita cermati dulu konten-konten yang sudah ada.
gerakan-gerakan yang sudah ada. Dengan kita mencermati itu, kita artinya kaya wawasan kita terhadap gerak-gerak yang ada. Lalu kita bisa memilih musik pengiring mana yang kita pilih untuk kita tampilkan gerakan-gerakan atau kita ciptakan gerakan-gerakannya. Yang ketiga tentu berkaitan dengan kesamaan gerak, kehafalan gerak, karena yang namanya tari itu tim, yang namanya gerak itu tim, ada kekompakan, keserentakan, pola gerak yang sama. Nah, karena kalau tidak itu akan sumbang. Nah, ini yang harus Anda lakukan dengan baik, dengan cermat. Saya ulangi lagi bahwa Anda cermati dulu konten-konten berkaitan dengan tari. Mungkin ada 5-10 konten. Anda cermati, lalu Anda bangun kelompok yang kemungkinan Anda bisa garap, lalu Anda ciptakan gerakan. Nah, tentu sekali lagi karena ini berkaitan dengan musik pengiring, kita tentu menyesuaikan dengan musik yang ada, bukan musik yang menyesuaikan dengan gerak kita yang ada. Apalagi kalau kita menggunakan musik rekaman suara yang sudah ada, sudah disediakan oleh TikTok atau oleh YouTube. Tentu kita memanfaatkan musik itu dengan hentakan-hentakan, dengan hitungannya mungkin 3/4 atau 4/4, dan kita sesuaikan termasuk durasinya, panjangnya, bahwa dalam konten kita dapat memilih mungkin bisa 15 detik, mungkin bisa 1 menit atau 5 menit, sesuaikan dengan gerakan. Artinya itu dinamis, maksimal itu 5 menit. Kita bisa melakukannya dalam waktu yang tempo yang lebih singkat dari 5 menit. Tergantung kita bagaimana mengeditnya, proses pengeditannya. Dan lakukanlah. Dengan cara melakukan itu, Anda bisa menilai sendiri bagaimana respon penonton. Apakah follower Anda itu meningkat jumlahnya, tontonannya, atau memang tidak ada sama sekali tertarik. Nah, kalau hal itu sebagai bentuk introspeksi Anda, maka lakukanlah karya-karya yang lain. Semakin banyak Anda membuat konten, akan semakin mahir Anda sebagai konten kreator dan akan semakin terasah daya cipta Anda. Silahkan mencoba, dan mudah-mudahan dengan cara kita mencoba, kita bisa sebagai konten kreator. Dan sekali lagi, kita boleh berangkat dari meniru, tapi jangan sampai ketergantungan kita dengan meniru karya orang lain. Plagiat itu tidak baik. Upayakan semua bentuk gerakan-gerakan itu pure dari cipta Anda sendiri. Sehingga Anda bukan sebagai orang pengekor, tapi seorang pembaharu. Seorang content creator diukur dengan kemampuan dia menciptakan yang beda dengan orang lain. Selamat mencoba, semoga Anda sukses. Dan jangan lupa sekali lagi, sebagai menambah wawasan Anda silahkan menonton gerakan-gerakan yang ada dalam konten-konten orang lain. Kali ini kita baru bicara tentang gerak, karena itu bahagian dari unsur yang dinamis dan estetis yang dapat dijadikan konten. Gerak tubuh manusia, apakah itu secara individu maupun secara kelompok. Terima kasih, semoga Anda sebagai konten kreator yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.